Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Anggraini dengan NIM 2120210035 dari kelompok 7 sebagai pemateri pertama. Baiklah, yang pertama yaitu kita membahas tentang definisi hakikat kesulitan belajar. Sebelum kita memasuki materi tersebut, saya akan menjelaskan apa itu belajar. Belajar merupakan kegiatan yang mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan tergantung bagaimana proses belajar yang telah ditempuh siswa dalam berbagai jenjang pendidikan. Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesulitan belajar juga merupakan salah satu masalah yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran. Kesulitan belajar merupakan suatu keadaan di mana siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya yang disebabkan oleh hambatan atau gangguan tertentu dalam proses pembelajaran sehingga siswa tidak dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan. Kesulitan belajar merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris learning disability. Terjemahan tersebut sesungguhnya kurang tepat karena learning artinya belajar dan disability itu artinya ketidakmampuan, sehingga terjemahan yang benar seharusnya adalah ketidakmampuan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu konsep multidisipliner yang digunakan lapangan pendidik psikologi maupun ilmu kedokteran. Pada tahun 1963, Samuel Crick untuk pertama kali menyarankan penyatuan nama-nama gangguan anak seperti disfungsi otak minimal, gangguan neurologis, disleksia, atau afasia perkembangan menjadi satu nama, yaitu menjadi kesulitan belajar. Pembahasan tentang hakikat kesulitan belajar sangat diperlukan karena dalam kehidupan sehari-hari sehingga ditemukan adanya penggunaan istilah tersebut secara keliru. Banyak orang, termasuk sebagian besar para guru, tidak dapat membedakan antara kesulitan belajar dengan tunagrita. Tanpa memahami hakikat kesulitan belajar, akan sulit pula menentukan jumlah anak berkesulitan belajar, sehingga pada gilirannya juga sulit membuat kebijakan pendidikan bagi mereka. Dengan memahami hakikat kesulitan, jumlah dan klasifikasi mereka dapat ditentukan oleh strategi penanggulangan yang efektif dan efisien dapat dicari. Penyebab kesulitan belajar juga dapat dipahami karena adanya pengetahuan tersebut dapat dilakukan usaha-usaha preventif dan kuratif. Materi kedua yaitu faktor penyebab dan karakteristik anak berkesulitan belajar di Indonesia. Menurut Slamote, faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal ini yaitu faktor yang ada di dalam individu yang sedang belajar. Dalam membicarakan faktor internal ini, ada tiga bagian faktor lagi, yaitu pertama ada faktor fisiologis, faktor psikologis, dan faktor intelektual. Yang dimaksud dengan faktor fisiologis ini, Syadik menjelaskan bahwa faktor fisiologis berkaitan dengan fungsional tubuh, misalnya kemampuan koordinasi tubuh, ketahanan tubuh, kesehatan, dan fungsional anggota gerak tubuh. Yang kedua yaitu ada faktor psikologis atau kejiwaan. Faktor kejiwaan ini berkaitan dengan emosional siswa. Siswa kurang mampu untuk mengontrol kondisi emosionalnya sehingga berpengaruh terhadap kinerjanya. Adapun yang termasuk faktor fisiologis yang mempengaruhi proses belajar yaitu ada inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, dan serta kematangan dan kesiapan. Selanjutnya yaitu faktor intelektual, yaitu merupakan faktor kecerdasan siswa. Setiap siswa memiliki kecerdasannya masing-masing. Kemudian yang dimaksud dengan faktor eksternal yaitu adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor eksternal ini juga dikelompokkan menjadi tiga faktor. Yang pertama yaitu ada faktor keluarga. Faktor kesulitan belajar yang berasal dari keluarga ini meliputi cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, dan pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan. Syadik menjelaskan ada beberapa faktor penyebab kesulitan belajar yang berkaitan dengan sikap dan keadaan keluarga yang kurang mendukung siswa tersebut untuk belajar sepenuh hati.
Yang kedua yaitu faktor pendidikan. Faktor ini meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. Yang terakhir yaitu masyarakat. Faktor penyebab kesulitan belajar siswa terkait dengan masyarakat ini meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat lainnya. Adapun kemudian karakter anak berkesulitan belajar secara umum menurut Kleeman yang dikutip oleh Hallan dan Kaufman. Terdapat 10 gejala yang sering dijumpai pada anak berkesulitan belajar. Yang pertama yaitu ada hiperaktif, kedua gangguan perseptik motorik, yang ketiga emosional yang labil, yang keempat yaitu kurang koordinasi, kelima gangguan perhatian, keenam impulsif, ketujuh gangguan memori dan berpikir, yang kedelapan yaitu kesulitan pada akademik khusus yaitu contohnya membaca, matematika, dan menulis, yang kesembilan yaitu gangguan dalam berbicara dan mendengar, dan yang terakhir 10 yaitu hasil elektrokologram atau EEG tidak teratur serta tanda neurologi yang tidak jelas. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Saudari Azara. Yang ketiga, prevalensi siswa berkesulitan belajar. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, prevalensi anak dengan kesulitan belajarnya diperkirakan lebih besar. Para ahli mengemukakan bahwa penyebab kesulitan belajar anak itu kompleks dan luas. Secara umum, penyebab kesulitan belajar antara lain yang pertama faktor intelektual, yaitu inteligensi yang rendah dan terbatas. Yang kedua faktor kondisi fisik dan kesehatan, termasuk kondisi kelainan seperti kurangnya gizi pada ibu hamil, bayi dan anak, kerusakan susunan dan fungsi otak, dan penyakit persalinan. Yang ketiga faktor sosial seperti pengaruh teman bermain, pergaulan, dan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir faktor keluarga seperti keadaan keluarga yang tidak baik dan kurangnya dukungan belajar dari orang tua. Yang keempat, anak yang beresiko berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar, learning disability. Kesulitan belajar merupakan hasil terjemahan dari istilah bahasa Inggris learning disability yang artinya ketidakmampuan dalam belajar. Kesulitan belajar disinyalir terjadi karena adanya gangguan neurologis pada anak. Kesulitan belajar dimanifestasikan dalam bentuk kesulitan dalam kemahiran dari penguasaan, kemampuan mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, atau dalam kemampuan bidang studi matematika. Gangguan tersebut diduga terjadi karena adanya disfungsi sistem saraf pusat. Kesulitan belajar mungkin juga terjadi bersamaan dengan adanya kondisi lain yang mengganggu, misalnya gangguan sensoris, tunarahita, hambatan sosial, dan emosional. Kesulitan belajar dapat juga terjadi karena adanya pengaruh lingkungan seperti perbedaan budaya dan cara pembelajaran yang tidak tepat. Ada beberapa contoh anak yang berisiko berkesulitan belajar. Yang pertama, learning disorder atau kekacauan belajar. Keadaan di mana proses belajar seseorang tergantung karena timbulnya respon yang bertentangan. Yang kedua, learning dysfunction merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya siswa tersebut tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental atau gangguan psikologis lainnya. Yang ketiga, underachiever mengacu pada siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi tergolong rendah. Yang keempat, low learner atau lambat belajar adalah siswa yang lambat dalam proses belajar sehingga dia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lainnya yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Dan yang terakhir, learning disabilities mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau menghindari belajar sehingga belajar di bawah potensi intelektual. Yang selanjutnya, penyebab anak berkesulitan belajar. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab anak mengalami kesulitan belajar. Abdurrahman 2003 menyatakan penyebab utama kesulitan belajar learning disabilities adalah faktor internal, yaitu
kemungkinan adanya disfungsi neurologis. Sedangkan penyebab utama problem belajar learning problems adalah faktor eksternal, yaitu antara lain berupa strategi pembelajaran yang keliru, pengelolaan kegiatan belajar yang tidak membangkitkan motivasi belajar anak, dan pemberian ulang penguatan reinforcement yang tidak tepat. Faktor yang menyebabkan disfungsi neurologis yang dapat menyebabkan kesulitan belajar yaitu faktor genetik, luka pada otak karena trauma fisik atau karena kurangan oksigen, biokimia yang hilang, misalnya biokimia yang diperlukan untuk memfungsikan saraf pusat, biokimia yang dapat merusak otak, misalnya zat pewarna pada makanan, pencemaran lingkungan, misalnya pencemaran timah hitam, gizi yang tidak memadai, serta pengaruh-pengaruh psikologis dan sosial yang merugikan perkembangan anak atau deprivasi lingkungan. Sedangkan Yusuf tahun 2005 menjelaskan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab anak mengalami problem belajar. Faktor penyebab tersebut digolongkan berdasarkan perbedaan individual. Adapun faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut. A. Faktor tingkat kecerdasan. B. Faktor kreativitas. C. Perbedaan kelainan atau cacat fisik. D. Perbedaan kebutuhan khusus. E. Perbedaan kebutuhan dan perkembangan kognisi. Yang terakhir, perbedaan ekonomi dan budaya. Mengenal anak berkesulitan belajar spesifik learning disability juga dapat dibagi menjadi dua jenis, ialah kesulitan belajar pra-akademik dan kesulitan belajar akademik. Yang pertama, kesulitan belajar pra-akademik. Kesulitan belajar pra-akademik sering disebut juga dengan kesulitan belajar developmental. Ada 4 jenis anak dengan kesulitan belajar developmental, yaitu sebagai berikut. 1. Gangguan motorik dan persepsi. 2. Kesulitan belajar kognitif. 3. Gangguan perkembangan bahasa atau disfasia. Yang keempat, kesulitan dalam penyuasan perilaku sosial. Yang kedua, kesulitan belajar akademik. Meskipun sekolah mengajarkan berbagai mata pelajaran atau bidang studi, klasifikasi belajar akademik tidak dikaitkan dengan semua mata pelajaran atau bidang studi tersebut. Berbagi literatur yang mengkaji kesulitan belajar hanya menyebutkan 3 jenis kesulitan belajar akademik sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan belajar membaca atau disleksia. Kesulitan belajar membaca sering disebut dengan disleksia. Kesulitan belajar membaca yang berat dinamakan aleksia. Ada 2 jenis pelajaran membaca permulaan atau membaca lisan, dan membaca pemahaman. Mengingat pentingnya kemampuan baca bagi kehidupan, kesulitan belajar membaca hendaknya ditangani sedini mungkin. Ada 2 tipe disleksia, yaitu disleksia auditoris dan disleksia visual. 2. Kesulitan belajar menulis disgrafia. Kesulitan belajar menulis disebut juga disgrafia. Kesulitan belajar menulis yang berat disebut agrafia. Ada 3 jenis pelajaran menulis. Yang pertama, menulis permulaan. Yang kedua, mengeja atau dikte. Dan yang terakhir, menulis ekspresif. Kegunaan kemampuan menulis bagi seorang anak adalah untuk menyalin, mencatat, dan mengerjakan sebagian besar tugas sekolah. Yang ketiga, kesulitan belajar berhitung atau diskalkulia. Kesulitan belajar berhitung disebut juga diskalkulia. Kesulitan berhitung yang berat disebut akalkulia. Ada 3 elemen pelajaran berhitung yang harus dikuasai oleh anak. Ketiga elemen tersebut adalah yang pertama konsep, yang kedua komputasi, yang terakhir pemecahan masalah. Kesulitan belajar hendaknya dideteksi dan ditangani sejak dini agar tidak menimbulkan kesulitan bagi anak dalam mempelajari berbagai mata pelajaran di sekolah. Baiklah, itu saja materi dari kelompok kami. Terima kasih.